Halo, selamat pagi. Saat ini Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya Rusdi Maulana. Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini. Maling motor babak belur dihajar warga. Ular 4 meter ditangkap petugas damkar. Salib truk pengendara motor tewas. Rekaman video amatir memperlihatkan bahasa yang kesal mengepung dan menghakimi pelaku pencurian motor. Warga terus berdatangan dan berusaha menghajarnya. Beruntung petugas kepolisian dibantu anggota TNI bisa segera membawa pelaku keluar dari lokasi. Peristiwa bermula saat pelaku datang seorang diri ke minimarket dan berkeliling di selasar sambil memperhatikan sepeda motor yang sedang terparkir. Hal ini pun menimbulkan kecurigaan juru parkir minimarket yang mengawasi. Pelaku kemudian memundurkan sepeda motor ke pinggir jalan dan berusaha menyalakan, namun tidak berhasil hingga akhirnya pelaku dan sepeda motor korban terjatuh ke jalan. Juru parkir yang mengawasi berteriak ketika pelaku mengambil motor warga. Bang, kalau di daerah sini udah keseringan kejadian, udah 3 kali motor hilang, Bang. Itu karena saking keselnya warga, hampir itu pelaku dibogem. Ya memang kan tahu sendiri kalau namanya warga mah kalau dengar maling. Kepolisian sektor Ciledug belum bersedia memberikan keterangan resmi terkait peristiwa tersebut karena masih dalam proses penyelidikan dan pengembangan. Ariel Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari kota Tangerang. Seekor ular piton panjang 4 meter ditangkap tim rescue pemadam Kabupaten Lebak di salah satu rumah warga di Kampung Jeru, Kelurahan Muara Ciujung Barat, Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak. Petugas kesulitan saat menangkap ular piton tersebut karena ular piton sempat menghilang. Kemunculan ular piton pertama kali ditemukan oleh warga di pagar rumah. Saat akan ditangkap, ular tersebut naik ke genteng. Ular jenis piton dengan panjang sekitar 4 meter dengan bobot antara 17-20 kg. Proses penangkapannya, awalnya ular ditemukan oleh warga di pagar, pada akhirnya naik ke genting, ya, naik ke atap. Setelah itu menghilang. Nah, ketika itu kita mencurigai bahwa ular tersebut masuk ke plafon rumah, sehingga kita mengecek plafon rumah salah satu warga dan akhirnya kita temukan ular tersebut. Ular piton langsung diamankan di Makodamkar Kabupaten Lebak sebelum diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Banten. Ariel Maranus dan Saipul melaporkan dari Kabupaten Lebak. Tumpukan sampah rumah tangga dan plastik berjejer di bahu jalan pembangunan Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang. Sampah plastik yang diduga limbah keluarga ini dibiarkan begitu saja berjejer di bahu jalan tanpa petugas pengangkut sampah dari Dinas Lingkungan Kota Tangerang. Padahal tumpukan sampah itu berada di akses menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan Jakarta. Salah seorang warga, Randy, mengatakan sampah ini sudah ada sekitar 3 hari yang lalu dan belum diangkut petugas dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang. Numpuk di biar habis 3 hari aja, Pak. 3 hari. Kondisinya begini, Pak. Kondisinya begini, numpuk begini. Iya, numpuk kayak begini aja, Pak. Terus ini yang buang sampah di sini, setahu Bapak warga mana? Dari jalur motor aja, motor sebelah, Pak. Jalur kampung, ambilan dari kampung. Terus yang dari mobil juga suka buang juga, ya kan? Udah itu aja, Pak. Kabid Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang menjelaskan sampah sering diangkut oleh petugas, namun terkendala armada truk yang rusak. Selain itu, banyak warga yang belum sadar soal kebersihan dan kerap buang sampah di sepanjang jalan Bandara Suta. Sampah yang ada di jalan pembangunan itu, kalau kita menyebutnya blok genjer ya, karena dekat
Sawahan. Memang ada 2 kelurahan itu yang buang di sana itu TPS itu, ada Kelurahan Karangsaren, Kelurahan Karanganyar. Jadi 2 kelurahan itu menjadi 1 TPS-nya. Dan itu menyebabkan penumpukan. Padahal setiap hari pagi sore itu diangkut masing-masing 4 armada ya. Ada armada per kelurahan itu diangkut. Tapi memang banyak sekali yang membuang 2 kelurahan, jadi penumpukan masih terus terjadi. Warga mulai mengkhawatirkan tumpukan sampah akan menjadi pemicu berbagai jenis penyakit. Untuk itu diharapkan adanya langkah cepat pemerintah daerah setempat. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari kota Tangerang. Sebanyak 120 titik papan rambu peringatan antisipasi bencana tsunami dipasang di 4 kecamatan di Kabupaten Lebak oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 4 kecamatan tersebut yakni Kecamatan Bayah, Kecamatan Pangkarangan, Kecamatan Cihara, dan Kecamatan Malingping. Rambu peringatan tsunami yang berisi informasi tersebut seperti jalur evakuasi, jalur titik kumpul, dan jalur bahaya bencana dipasang di pantai-pantai selatan Lebak. Pemasangan pelang jalur evakuasi ini dilakukan untuk memberikan petunjuk kepada masyarakat jika terjadi bencana tsunami di pantai selatan Lebak. Tak hanya itu, pelang ini untuk memberikan petunjuk kepada wisatawan yang sedang berwisata ke pantai. Nah, di Lebak ini kami mendapatkan 120, totalnya ada 120, terdiri dari papan petunjuk evakuasi, kemudian papan peringatan bahaya, kemudian satu lagi adalah titik kumpul. Bantuan papan rambu peringatan tsunami yang dipasang di pantai selatan Lebak dari BNPB tersebut sudah berstandar nasional. Ariel Maranus dan Saipul melaporkan dari Kabupaten Lebak.